Assalamualaikum, pagi morning bro Q. Hari ini kita main kancil, project kancil buat dia punya leaking. Anak kereta baru pas kereta semalam bagi saya. Cantik dia punya kancil nih. Jadi isu dia pertama sekali kena buat dia punya leaking lah. Tapi memang leaking teruk juga sebab semalam anak kereta bawa kereta ini daripada Kundasang dan parking sini ada kesan minyak. Masa engine hidup tuh dia punya minyak memang sentiasa menitik lah, jadi dia memang leaking teruk juga. Dan kedua, dia ada isu gearbox. Bila kereta dia parking dalam keadaan yang tempat yang tidak rata, bila dia tarik gear R, gear reverse lah, kereta tak nak gerak bro, dia tidak akan gerak. So gearbox kita kena tengok nanti dengan masa yang sama, kita kena cek dia punya leaking lah, ganti semua dia punya seal. Dan kereta ini saya akan angkat dia punya engine sebab gearbox pun ada isu dan engine pun ada isu leaking oil. Kita buka bumper dulu, tengok apa-apa benda yang kita perlu buka. So kita akan keren dia punya engine. Kita layan sampai malam. Turun engine. Dalam proses angkat engine bro Q, ini leaking teruk bro Q. Leaking teruk. Kita layan sampai malam bro Q. Ini dia punya engine memang leaking teruk. Esok saya akan barai engine nih. Itu buat leaking. Washer bawah nih, ini kita kena cabut. Dan kita perlu pusing dia punya crankshaft untuk tepatkan dia punya marking lah, bagian crankshaft dan juga bagian cam. Kita timing bagi Pro 2 kancil sprocket bawah nih. Di dekat sprocket bawah nih dia ada satu marking ya nih. Yang nih dia masih selaras dengan timing mark bagian body yang nih. Nih yang nih ke cam dia ada satu lubang dekat puli atas dan dia masih tepat dengan dekat cover nih, marking dekat cover nih. Sebila dah tepat tuh kurang boleh cabut dia punya belting lah. Kita buka dia punya pulih nih dalam keadaan timing dia punya marking tepat. Sama juga yang bawah nih. Yang bawah nih kita boleh buka. Timing sprocketnya dalam keadaan tepat.
dia punya bearing. Ini kita akan ganti sekali dengan timing belt. Oke, dia ada timing belt oil seal bagian crankshaft bawah dan bagian cam. Tapi bagi kancil yang atas nih kabeh nih kena buka terlebih dahulu. Oke, dia ada 4 skru, 2 skru dan 2 ball nut. So ini kena buka. Sebab dalam ini dia ada satu plate. Oke, dekat sini dia ada satu plate. Plate ini kena buka. Oke, plate dia terpasang macam ini. Dekat sini dia ada satu oil seal. Nah, ini kena ganti. Dan yang bawah nih dah leaking. So kita ganti sekali dengan timing belt. Dia ada kesan leaking daripada dipstick bawah nih. Ini kena silikon balik. Dia punya dipstick. Dan juga dia punya sensor nih. Ya, kita tengok apa yang patut, sebab engine ini kita kena buat leaking. Dan gearbox juga kita akan pisahkan daripada blok. So kita ganti sekali dia punya flywheel oil seal, gearbox seal. Oke, ini dia punya body. Kembara hanya tunggu masa untuk spray saja. Semua udah siap balut. Ini dia punya keadaan engine yang kita dah toggle kan. Cuma dia punya gearbox ini masih belum pisah dengan blok. Memang banyak minyak, sebab engine ini pun memang leaking sebenarnya. Sekarang saya akan basuh menggunakan petrol gearbox dan juga engine nih. Buang dia punya minyak. Lepas itu saya akan basuh menggunakan degrease. Dan barulah saya akan keluarkan semua dia punya seal-seal nih yang perlu diganti. Engine dia ada dekat sini. Saya baru sembur menggunakan degreaser. Kita buang semua dia punya minyak. Ini dia punya engine yang saya dah buka semua dia punya seal atas, seal bawah saya dah buka. Dia punya gearbox, drive shaft oil seal saya dah buka, gearbox seal pun saya dah buka. Ini dia punya barang-barang yang perlu diganti lah setakat nih. Dia punya hose, drive shaft. Ingatkan nak ganti dia punya drive shaft boot sebab dah koyak. Tapi preplay dia dah terlalu teruk sangat bro. Dan juga bearing nih. Oke, bearing ini pun wajib diganti sebab saya cabut drive shaft nih, bearing dah ikut sekali keluar. Hose nih kita ganti, water pump, timing belt, belting, bearing, dan dia punya bush lah bagian frame, stabilizer bar bush. Ini semua seal-seal kita kena ganti. Mounting, yang ini dah putus. Bagi kereta kancil dia ada beberapa getah rubber bagian frame nih. Dia ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini adalah masa yang paling sesuai untuk kita ganti dia punya bush bagian frame lah. Lepas ini saya akan kontak owner kereta yang mana barang-barang yang perlu diganti. Saya udah buka, sama ada owner cari sendiri ataupun dia minta tolong saya cari lah. Tengah basuh bodi kancil nih. Sini memang penuh minyak. Ini saya dah basuh menggunakan degreaser. Nampak berkilat sedikit lah.
daripada keadaan sebelum nih. Memang penuh dengan minyak. Lagi dekat prem nih. Ini saya dah tembak menggunakan pressure. Sebelah ini belum. Nah, ini semua kena basuh. Saya akan spray menggunakan degreaser dan saya akan bilas dengan air lah. Tapi kalau salah pilih chemical, dia akan merosakkan cat kereta. Biar bersih sedikit dulu, baru senang buat kerja bro Q, sedap sedikit buat kerja. Dia punya barang semua ada dekat sini. Oke, sebenarnya dia punya engine ini kita bukan buat general overhaul, tapi kebanyakan dia punya seal-seal getah-getah, dia punya gasket-gasket semuanya kita akan ganti lah. Sebab engine ini memang leaking teruk. Ini adalah keadaan engine yang saya dah basuh. Dia punya head cover gasket kena ganti. Dia punya manifold gasket untuk exhaust dan juga bahagian carburetor, dan ada juga dia punya bush untuk batang exhaust tuh. So kita ambil gasket top terus. Dia agak murah sedikit lah berbanding kita beli satu-satu. Dia punya barang nih, dia memang ada jual satu-satu, tapi cost dia pun lebih mahal daripada kita ambil set nih terus. Jadi untuk set nih kita cuma tidak guna dia punya bab seal. Oke, bab seal ada dekat sini, dan juga head gasket. Ada dua barang itulah kita tidak guna. Yang lain ini semua kita akan guna. Dia punya oil seal, gasket manifold, exhaust dan juga carburetor, head cover gasket nih, bab cover, dan juga washer getah nih atas, bagian atas 1, 2, 3 memang kena ganti. Jadi kalau kita ambil set top macam nih, kita lebih jimat, kita akan simpan dia punya head gasket dan juga bab seal nih lah. Owner kereta boleh simpan nanti. Dan untuk pemasangan semua dia punya komponen-komponen seal nih, kita wajib ada petrol sebelum kita pasang gasket. So bagian nih minyak-minyak nih kita kena cuci dengan petrol dulu, baru kita akan pasang untuk mengelakkan berlakunya leaking bro Q setelah pemasangan. Dan pasang timing bell, water pump, dan mula cantum dan nih bro Q. Dua benda ini kita akan simpan sebab engine dia tidak keperluan untuk ganti head gasket, sebab head gasket dia tidak bermasalah dan kereta ini bukannya overheat pun, cuma buat leaking oil saja. Bab seal, dia punya head gasket. Jadi barang-barang yang lain ini semua kita akan guna. Bagian bush untuk exhaust, dia ada gasket untuk thermostat, exhaust. Ini manifold carburetor. Ini gasket water pump, dan yang ini untuk bagian atas, bagian ini. Ya ini dan juga yang ini lah. Dia punya water pump, ini dia punya timing bell. Sebelum kita pasang dia punya seal nih, pastikan tempat seal masuk nih korang udah bersihkan bagian shop
ataupun bagian oil pump nih. So kena cuci dengan petrol juga sebelum kurang pasang seal nih. Masuk dia punya washer terlebih dahulu. Sprocket yang ada huruf nih di sebelah luar, yang tidak ada huruf nih di sebelah dalam. Dia punya timing mark bagian titik dekat sprocket nih, dan juga bagian oil pump nih. Atas pun sama bro, tapi pulih ya masih belum pasang. Bagian atas dia punya plate. Lepas itu dia ada satu cover untuk belakang. Lepas kita udah pasang dia punya cover belakang nih, kita udah boleh tengok dia punya timing mark. Kita udah pasang dia punya pulih nih. Oke, timing mark bagian atas, bagian cam, titik bagian pulih nih, dan juga bagian cover nih. Yang nih dan juga yang nih. Dia punya screw nih kita hanya perlu rapatkan saja, sama juga bagian crankshaft. Nanti udah pasang dia punya timing bell, kita udah tegangkan, udah pasang dia punya bearing, baru kita gun, kita ketatkan dia punya screw bagian puli ini. So, dia punya belting nih, so bearing kita boleh pasang. Untuk pemasangan dia punya bearing nih, untuk ketegangan dia punya belting nih dia tidak boleh terlalu tegang dan tidak boleh terlalu longgar. Sini dia ada satu Allen key, khas untuk Allen key, tapi guna screwdriver leper pun boleh bro. Orang masuk saja, seorang pusing. Lepas itu orang agak-agak lah dia punya tegang macam mana, baru orang ikat dia punya screw nih size 12. So lepas korang udah pasang dia punya timing bell, bearing, sebab marking serem dalam keadaan tepat bagian atas dan juga bawah. So korang kena posing satu round sehingga dia punya marking nih balik ke kedudukan asal. Ini dia punya prosedur lah. Kalau dia punya marking udah balik ke kedudukan asal, dia lari 1 gear ataupun 2 gear. So korang boleh adjust balik dia punya belting lah. So lepas pemasangan belting nih wajib double check. Lihat sini. Oke, dia udah balik ke kedudukan asal. Bagian atas dan juga bagian bawah. Bagian belting nih dia memang ada marking color nih dan juga yang nih, tapi kalau orang tidak ikut dia punya color ini pun boleh, asalkan dia punya timing mark bagian sprocket dan juga body betul-betul tepat. Sekarang ini saya akan ketatkan dia punya skru bagian atas, sebab bila kita pasang kawan nanti yang bagian atas ini kita sudah tidak boleh ketatkan. Set 5. Masa kita gun kita kena tahan untuk mengelakkan dia lompat gear. So, saya pernah kena dulu dia lompat 1 gear masa saya gun dia punya skru. Alright. Benda nih bro, bagian bawah, satu bagian dalam, yang satu lagi bagian luar. Ini untuk mengelakkan dia punya belting keluar daripada landasan bro. Nah, lepas itu kita boleh pasang.
Lepas dah pasang cover, kita boleh pasang dia punya pulih bagian luar. Sekarang kita boleh pasang dia punya skru bagian bawah, bagian puli crankshaft nih. Bagian timing bell dan juga bagian head cover dah settle. Selain daripada timing bell, oil pressure switch pun kita ganti sekali. Sebab kereta ni bila start engine, minyak akan leaking pada bagian pin ni. Dan oil pressure switch ni terpasang pada bagian blok dekat sini. Kereta kancil biasanya 2270 ini adalah belting untuk aircon, dan 2310 ini adalah belting untuk alternator dan water pump bro Q. Untuk water pump, alternator, yang ini untuk kompresor aircon. Silikon exhaust. Dia punya oil filter saya dah pasang. Ini adalah pipe water pump. Okey. Memang dekat ujung pipe ni dia ada satu o-ring, tapi biasanya saya akan tambah silikon gereh ni untuk pemasangan. Sebab pipe ni kita tidak akan guna setahun dua bro. Jadi bila dia punya o-ring bahagian dalam ni dah reput, so akan berlaku leaking juga lah. So seeloknya kita tambah silikon sebelum pemasangan. Bagian belakang nih dia ada satu skru size 12. Ini sih akan silikon balik. Silikon lama nih kita kena bersihkan lah. Saya udah basuh. Ini dia punya termostat baru. Ini bush bagian subframe. Semuanya ada 8 pieces. 2 pieces, 2 pieces, 2 pieces, 2 pieces. Ini dia punya bush baru. Yang atas.